Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Airlesa Nurina Cahyani dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu membuat web sederhana menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Oke, langsung saja. Untuk pertama-tama, kita menggunakan Exam ya. Jadi kita harus mengaktifkan Exam terlebih dahulu, yaitu pada bagian Apache. Setelah itu, kita buka browser, kemudian kita tulis localhost garis miring UAS. Ini nama foldernya masing-masing ya. Kemudian enter. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian buka index main. Dan ini dia website saya. Sangat sederhana bukan? Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Pertama, dalam website ini ada 4 menu. Ada home, about, produk, dan buku tamu. Kemudian ada judul atau nama website saya. Ini juga ada nama website. Terus ada medsos atau media sosialnya. Terus ada JavaScript dari Jam Digital dan ada footer. Terus ada kontennya juga ya. Oke, kalau begitu untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa saja yang akan sama di menu-menu berikutnya, yaitu ada medsosnya akan sama juga, headernya dan navbarnya pun akan sama, kemudian jam digitalnya juga akan sama, serta footernya juga akan sama. Oke, langsung aja kita bahas untuk menu yang pertama. Pada menu pertama ada medsos, ada 3, Instagram, Twitter, dan YouTube. Untuk YouTube-nya itu berupa video ya, jadi kalau misal teman ingin melihat profil saya pada Instagram, kita bisa tekan yang logo atau icon Instagramnya, akan muncul seperti ini. Kemudian Twitter juga bisa Twitter saya, dan YouTube berupa link video YouTube ya. Ini. Oke, kemudian judulnya adalah Stationery Catalog Airlesa. Terus ada bannernya, ada tulisannya juga. Kemudian ada about. Ini konten untuk home ya. Jadi ini semacam cuplikan untuk bagian menu about-nya. Jadi nanti bisa kita cek selengkapnya ini, kita klik. Nah, muncul di bagian menu about. Terus ada yang bagus nih. Ketika kita mau mencet home, kita iseng-iseng mencoba mencet yang judulnya ini. Nah, akan muncul di bagian home lagi. Dan ada jam digitalnya, ini menggunakan JavaScript, dan footernya saya gunakan untuk copyright. Oke, langsung aja kita coba cek codingannya. Seperti ini. Pertama ada doc type HTML, ada HTML dan ada head. Untuk bagian head ada meta charset, meta name. Nah, ini ada title-nya untuk nama websitenya. Terus ada link untuk CSS, jadi untuk nge-style websitenya nanti. Di CSS main ini nama foldernya. Terus ada nama filenya style.main.css. Kemudian ini adalah link itu ya, font Awesome. Font Awesome itu adalah font ini. Icon ini itu akan berubah, icon ini tuh kalau ada link itu gitu. Kemudian script ya, ini untuk script ini di JavaScript sepertinya, tapi ini masih copyan, jadi saya ambil dari website.
kopiannya ini, websitenya namanya Kode jQuery ya. Script ini untuk loader. Jadi loader itu sebuah loading atau lingkaran yang bisa kalian temukan ketika webnya tuh lagi ngeload gitu. Seperti ini contohnya. Misal saya mau ke about, nah yang tadi itu ada merah-merahnya, produk juga ada, terus jadi kayak ngeload gitu loh. Namanya loader, jadi itu JavaScript juga. Ini pasangannya dengan JavaScript ini. Kemudian ada medsos, kelas medsos ini yang tadi ya, yang bagian atas sendiri ini, itu ada, saya bikin kelas lagi, container, ada URL juga, ada link. Untuk linknya ini ada href-nya itu untuk link menuju profil saya. Ini yang tadi yang font awism tadi. Terus ada Twitter juga, ada YouTube juga. Kemudian header, nanti saya bilang headernya saya gabung dengan navbar, jadi seperti ini header namanya ini. Dalam header tuh ada H1 atau judul dari websitenya, stationery katalog Elsa, yang tadi kita link dengan index mine atau menuju ke menu home. Kemudian untuk bagian navbarnya ada home, about, produk, dan utama. Oke, ada yang baru yaitu class active. Jadi ini bertujuan kan di sini pada bagian navbarnya kan ada hovernya kan, CSS hovernya warna merah marun ini seperti background ini. Ketika kita ada di suatu halaman, seperti contoh lagi di home, hovernya akan berhenti di home, akan tetap di home. Gitu juga kita di about, akan di about, di produk akan di produk, seperti itu. Dan hovernya akan berwarna putih ya, tulisannya berubah jadi dari hitam menuju warna putih. Kemudian kita home itu akan nge-link ke bagian home itu sendiri, terus about ke bagian about, produk ke bagian produk mine, dan lainnya. Kemudian banner, untuk bagian banner itu sebentar, untuk bagian banner itu saya pakainya section class banner dan judulnya welcome to stationery catalog. Jadi di sini ini welcome-nya di bagian sini, ini bannernya, ini tulisan welcome to stationery catalognya. Kemudian ada bagian konten atau about-nya tadi ya, judul about-nya tadi, terus ini isinya, kemudian ada yang tadi lihat selengkapnya untuk link ke about mine juga. Terus ada jam digitalnya, bagian JavaScript ini pernah diajarkan oleh Bu Nurul juga. Jadi baik jamnya tuh di tengah, terus kelasnya jam digital, ID-nya jam digital juga, kotak, jam, detik, menit sama aja. Terus ini adalah script atau JavaScript dari jam dinding, jam digital, dan tadi ya loadernya juga. Ini juga pernah diajarkan oleh Bu Nurul. Ada get hours, get minutes, get seconds, document, get elementary, ini juga diajarin. Terus ini ada var color, jadi yang bagian ini yang berubah warna setiap detiknya. Kemudian ada footer, yaitu bagian copyright, ini ya copyrightnya. Dan end copy itu untuk menampilkan kode atau icon C dalam lingkaran ini. Oke, selanjutnya kita lihat CSS-nya dari itu ya, menu home. Pertama, menu home itu ini bagian atas, bagian medsos. Jadi kita padding, kita background color warna merah marun.
nggak marun sih, ini kayak merah tua dan warnanya cantik banget. Terus ini untuk bagian ini hrefnya, ini bagian medsosnya ini. Kemudian medsos only-nya juga, ini bagian ikonnya akan berwarna orange. Kemudian besarnya juga. Setelah itu header ini ya, warna putih ini. Untuk judul yang ini itu di kiri, terus ada paddingnya 15 px, colornya warna merah, jadi ini warna merah seperti backgroundnya sama. Kemudian font size nya 25 px dan word spacing nya 2 px. Header all itu yang bagian ini, bagian navbar-nya ke kita right atau ke kanan seperti ini, di kanan ini. Kemudian only-nya juga inline block displaynya, dan hover-nya warna merah ya tadi saya bilang, dan warna tulisannya akan berubah menjadi warna putih. Active-nya juga warna merah dan warna hurufnya warna putih. Setelah itu ke bannernya ada di ya, ini bannernya yang warna ini, wallpapernya itu ukuran tingginya 60 VH. Terus URL-nya ini saya pakainya gambarnya di CSS di dalam folder image ini ya, folder image ini, terus banner.jpg, terus size-nya cover, jadi biar bisa semuanya gini. Kemudian posisinya relatif, displaynya flex, justify kontennya center, dan legend itemsnya center. Oke. Terus banner afternya juga kayak gini ya. Ini itu untuk bagian ininya, transparannya ini. Transparannya tuh 0,6. Terus H2-nya ini tuh tulisan yang welcome to stationery catalog itu tulisannya warna white. Terus paddingnya, bordernya juga. Terus about, bagian about. Sebentar ya, banyak banget ini CSS-nya, jadi saya harus mencari satu-satu. About, ini bagian section-nya, about mine, padding-nya, terus jadi untuk bagian about yang di home itu saya campur ya, seperti yang sama dengan about mine gitu. Terus tulisan judul about-nya itu warna merah sama seperti background, margin bawahnya 20 px, dan seperti itu. Kemudian jam digital, saya salah terus ngomong jam dinding terus. Jam digitalnya tuh sama, pernah diajarkan oleh Bu Nurul juga. Mana ya jam digitalnya? Maaf ya, saking banyaknya jadi saya lupa. Nah, di sini ada overflow-nya, hidden, width-nya, margin-nya, semuanya warna background, bordernya, terus warna color background-nya, terus kotaknya tuh ke kiri dan lain-lain ya. Setelah itu footer-nya, kita cari footernya mana ya, sebentar ya, ini sangatlah banyak sekali, saya sendiri bingung. Nah, ini footernya di center, di tengah, terus warnanya putih, backgroundnya hitam, dan padding top juga. Oke, itu tadi menu home. Selanjutnya kita ke menu about. Di menu about kita masih sama ya untuk bagian atasnya, dan ada tambahan yaitu ada label. Jadi label ini untuk memberitahu setelah kita ke home tuh kita menuju ke about.
Sama sebaliknya di home kita menuju ke produk, seperti itu ya. Kita lihat dalam about ini saya tambahkan apa ini ya, termasuk icon dari website saya. Terus ada about my store tentang ini, terus about me tentang saya juga, dan ada jam digitalnya dan footernya juga. Oke, kita coba lihat CSS-nya untuk about, kita lihat codingannya. Sama dari nomor 1 sampai nomor ini 37 sama. Dan tambahannya di label itu saya pakai kelas label dan container, terus ini home about. Terus di bagian about-nya saya pakai section class about, dan untuk bagian about ini saya pakai image-nya image dalam, jadi di dalam HTML-nya bukan di CSS-nya. Terus ada mana lagi, ini about me juga pakainya di atas, pakainya juga di gambar dalam juga. Kemudian jam digital ada juga, terus ini JavaScript-nya sama ya. Untuk CSS-nya kita cari bagian about yang tadi lagi, mana ya, about ini ya, sama ada padding, ada section H3, about page, jadi warnanya akan warna abu-abu, tulisannya yang ini tuh warnanya abu-abu. Terus untuk labelnya backgroundnya warna merah dan warnanya hitam, sama seperti warna dari medsosnya ini. Itu tadi produk about. Selanjutnya di produk itu ada banyak ya, ini yang saya maksud tadi sama. Dan ini produk saya ada 7, ada pulpen Sarasa, ada loose leaf, pulpen standar, pulpen gel, dan kubinder. Oke, inilah favorit saya sekali karena buatnya tuh agak ribet sekali. Ini ketika kita contoh ya, saya akan mencoba membuka yang pulpen Sarasa mix color. Kita klik detail produk, jadi ini akan nge-link ke produknya ini, tentang detail ini. Nah, seperti ini tampilannya. Labelnya pun akan bertambah pulpen Sarasa mix color. Terus ada tulisan judulnya, ada gambarnya, dan ada detail produknya. Jadi tampilannya masih sama ya. Yang ini sangat sederhana sekali. Ada harganya juga, dan kalau ingin memesan bisa melalui media sosial. Oke, media sosial yang ini ya, jadi tinggal pesan aja. Kemudian kalau mau balik lagi, kita klik produk aja. Kita misal ke sini pulpen gel juga, ini sama ya. Oke, kita lihat codingannya untuk produk main. Oke, dari nomor 1 sampai nomor 43 sama, bedanya hanya di home produk ini. Terus ada gambar, jadi saya pakainya dalam HTML juga ya gambarnya. Ada Sarasa mix, pulpen, terus ada judulnya juga, ada detail produknya, terus ada href-nya tadi yang bagian buat detail produknya itu, dan sama juga, sama tampilan ke bawahnya sama. Kita langsung aja lihat ke CSS main-nya. Kita cari yang detail produk atau yang produk dulu aja. Yang produk ini gambarnya tuh 90%, jadi bagian ini 90%. Terus di sebelahnya grid seperti ini, grid ya. Terus kolomnya marginnya auto, terus gambarnya salah, maksudnya yang ini tuh untuk kelas gambar, jadi semuanya gitu ya, ukurannya tadi.
ini kelas gambar ini, kemudian gambar foto image, ini yang image-nya tadi 300 px, yang gambar ini 300 px semua. Kemudian foto juga border kita pakai orange, marginnya 1 px, dan di tengah-tengah untuk foto itu ada 1 px, terus ada ininya bordernya, terus paddingnya juga ada, terus colornya juga ada. Untuk ini itu untuk detail produk ya guys, jadi untuk ini di warnanya orange dan kursornya pointer seperti ini. Itu tadi yang produknya. Sekarang yang misalnya kita mencet yang pulpen gel, yang pulpen standar saja. Nah seperti ini. Itu tuh saya bikin lagi HTML-nya saya bikin sendiri satu persatu ya produknya. Tadi yang pulpen gel ya, yang kelima. Nah ini di sini ada sama tampilannya dari label, cuma labelnya ditambahin pulpen standar ini. Kemudian ada div-nya, ini yang bagian tulisan tadi, bagian ini judulnya barang, kemudian gambarnya pulpen standar JPG, dan lebarnya tuh atau besarnya tuh 35%. Terus detail produknya ini kelas atau ini ID, terus ada detail produknya, ini judul yang di bagian detail produknya sini, terus ada keterangannya dan lain-lain ya, dan lainnya sama juga. Isinya hampir sama semua ya di semua produk ini, jadi langsung ke CSS-nya saja, di CSS 5 di sini. Oke. Di sini saya hanya menggunakan 2 CSS, maksudnya dalam satu produk ada 2 CSS, yaitu detail produk 5 dan detail produk ULMI. Untuk detail produk 5 itu ada padding, ada background color-nya, di background color yang ini, dan marginnya 10 px. Dan untuk detail produknya itu teksnya tuh ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri ini. Oke, itu tadi produk 1 dan produknya semuanya sama ya, sampai 7. Kemudian di bagian buku tamu, ini buku tamu saya yang nantinya akan saya beri PHP. Oke, kita lihat tampilannya. Home ke buku tamu, terus ada nama lengkap, NIM, fakultas, email, alamat, dan submit. Jadi ketika kita menuliskan nama di sini, nah nanti itu akan ada, tapi belum ada ya karena ini belum saya PHP, jadi belum ada. Kita langsung buka ke buku tamunya. Oke, selanjutnya yaitu selanjutnya langsung ya, kita ini tampilannya sama seperti yang lainnya. Kita langsung ada di sini bagian buku tamu, ada form, dan ini yang tadi. Oke, langsung aja kita masukkan PHP-nya. Pertama, form, method, post, kita pakainya PHP post, terus action, terus kita masukkan PHP echo untuk printnya, terus $server, terus kurung kotak, ketik 1, PHP self,
kurung petiknya lagi, terus kotak lagi, kemudian titik koma, dan tutup PHP-nya. Oke, setelah itu ke bagian sini sepertinya di form, bawahnya form sini kita kasih div lagi mungkin nanti. Div di sini, terus BR, terus kita masukkan PHP-nya, terus if set $post kotak kurung kotak titik fname itu nama dari name pertama ya, dari label pertama fname. Kemudian kita beri seperti ini kurung awal, kemudian kita masukkan $fname itu sama name yang tadi, sama dengan $post kurung kotak lagi, fname lagi, kemudian titik koma, terus kita print echo nama lengkap, titik 2, nama filenya fname, titik koma lagi, terus kita kasih BR biar ada batasnya, dan jangan lupa titik koma, terus kita tutup PHP. Oke, kita coba dulu, link dulu. Oke, kita coba ya satu. Oh, ternyata di bawah. Sebentar, kita ulangi lagi. Oh, saya kurang sesuatu nih. Kurang div. Sepertinya saya salah deh. Oke, saya salah. Jadi seharusnya ini div dulu aja ya, div. Nah, ini akan saya pindahkan ke dalam sini. Jadi kita, nah di sini, nah seperti ini. Oke, sama ya, seperti ini. Salah. Oke, kita coba ya. Nah, sudah di dalam. Seperti itu ya. Kita coba untuk keempat lainnya. Sama, kita spasi. Dan kita, oh ini kurang ke sini ya. Ya seharusnya ke sini. Di sini apa benar ya? Dari sini ya. Kita tulis if set, oh jangan dituliskan dulu. Kita itu saja. Copy aja. Jadi kita tinggal ganti. Kita copy 4 kali. Copy 4 kali, hitung 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5. Setelah itu kita ganti tadi apa, yang kedua name, kita ganti name juga, name ini name juga, ini kita langsung semua saja ya. Name, ini juga name. Nah, kemudian
Apalagi setelah nim, fakul. Oke. Fakul. Ini juga fakul. Ini juga fakul. Terus ini namanya kita ganti fakultas. Ini juga fakul. Oke, selanjutnya tuh yang keempat adalah email. Tuh fmail. Kita ganti fmail. Ini juga fmail. Ini kita ganti email. Baiknya gimana gini ya. Kemudian mail. Sebentar, jadi tampilannya seperti apa? Oh, emailnya kecil. Oke, saya salah. Saya akan ganti fakultasnya jadi huruf kecil juga. Emailnya juga kecil. Oke, udah. Yang terakhir adalah alamat sepertinya. Address. Oke. Kita ganti jadi address. Ini juga. Ini juga. Kita ganti alamat. Jadi address. Oke, kita save, kita coba ya. Misalnya kita ganti nama saya. Oh, saya aja. Nama orang lain aja. Misalnya Jaimin. NIM-nya NIM A11 2021. Wajar belum masuk ya. 1 2 3 4 5. Ya, segini. Terus fakultasnya ilmu komputer. Oh, jangan. Kesehatan aja. Emailnya Jaimin. Alamatnya Seoul, Korea Selatan. Oke, kita submit. Keren ya, fakultasnya kita submit. Ini dia, jadi nanti inputnya tuh di bawah sini ya. Oke. Ini buku tamu. Alhamdulillah udah selesai. Tapi kalau mau tahu, di sini CSS-nya itu bikin buku tamu, background color-nya putih. Gak putih sih, ini lebih ke putih, mendekati putih ya. Mendekati putih, terus solid salmon. Sebenarnya ini bordernya nggak nampak, jadi nggak tahu, biarin aja. Dan itu tadi web dari saya, web sederhana, sangat sederhana sekali, tapi sangat ribet sekali juga. Ya, website ini semoga bermanfaat untuk kedepannya ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang web katalog produk yang telah saya buat menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan tentunya PHP untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah dasar-dasar komputasi. Oke, jika video ini bermanfaat dan saling membantu sesama, jika ada kesalahan dalam menjelaskan, ketidakjelasan dalam menjelaskan, dan beberapa ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Terima kasih sudah menonton video saya yang sangat panjang sekali kayaknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.